Kepala Daerah yang berfungsi dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Sulawesi Tenggara 2022-2027. Bapak Hadirin yang hormati, bersama kehadiran Bupati Banyuwangi, Bupati Kepulauan Riau, Bapak Haji Asmara Sarjana Hukum Kristen Lutut, boleh diberikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan kami berikan ruang dan waktu untuk teman-teman dari media, fotografer, kominfo, protokol, kami berikan waktu 1 menit untuk dapat mengabadikan momen pada hari ini, dan setelahnya kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat yang sudah disediakan. Baik, cukup, terima kasih dan persilakan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Bapak Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, kami ucapkan kembali selamat datang dalam acara seminar dan pelantikan Dewan Pengurus Daerah Komisi Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Sulawesi Tenggara 2022-2027. Sebagai rasa bahagia dan rasa sukacita, mari kami persembahkan sedulang seluruh dari Sanggar Ketua persembahkan untuk Bapak Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.
segala profesi, junjung tinggi kode etik keperawatan, laksana panggilan tugas mulia, derajat kesehatan seoptimal mungkin dalam warga negara Indonesia. Kami suci dalam mendukung pembangunan kesehatan dan organisasi PPNI yang kukuh dan bersatu serta selaras merawat Indonesia dan cintanya di mata insan dunia. Hadirin silakan duduk kembali.
Sallallahu alaihi wasallam, segala firman-firman-Nya semoga baik membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemahaman dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an itu merupakan salah satu program dari Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, program Banyuasin Religius yang di dalamnya ada beberapa kegiatan ataupun aktivitas dari masyarakat berkembang dan juga acara-acara Islam yang tradisional. Dan untuk hari ini kita menghormati berikut agar kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT dan bersama-sama kita mengadakan kedua tangan seraya berdoa dan doakan kami dengan menghormati Bapak Jun Hadi Fikri Ahli Media Kepala dan Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkanlah saya memimpin doa ini secara Islami dan bagi Bapak Ibu hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Sebelum kita berdoa, ada baiknya bersama-sama kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Rabbana, pada hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan seminar dan pelantikan kepengurusan DPD PPRI Kabupaten Banyuasin periode tahun 2022 sampai 2027. Untuk itu ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di ruang ini menyadari sepenuhnya bahwa jabatan yang Engkau amanahkan ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepadamu. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kemudahan bagi pejabat kami yang dilantik ini untuk mengemban amanah yang Engkau percayakan kepada mereka. Ya Allah, yang Maha Mengetahui yang baik, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkati kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, yang Maha Penyembuh, berikanlah kesembuhan kepada Ibunda Bupati kami Haji Hudayah, dan juga berikanlah kesembuhan kepada sejawat kami Saudari Trinati binti Mulyono dan Saudari Raina Hayati binti Sampudi, serta semua sejawat-sejawat kami yang sedang terbaring sakit. Angkatlah penyakitnya, kuatkanlah hatinya, agar dapat kembali berkumpul bersama kami dan menjalankan tugas yang mulia ini. Ya Allah, ya Rabb, Zat yang
yang Maha Pengampun, ampunlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Ya Allah yang muji, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan persekalian Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pertimbangan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Banyuasin periode 2022-2027. Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pertimbangan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Banyuasin periode 2022-2027. Kesatu, susunan personalia Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pertimbangan BPNI Kabupaten Banyuasin periode 2022-2027 sebagaimana terlampir merupakan bagian hak kesepakatan dari keputusan ini. Kedua, masa jabatan Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pertimbangan BPNI Kabupaten Banyuasin periode 2022-2027 sebagaimana dibentuk ke-1 adalah 5 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir mengikuti berakhirnya masa jabatan Ketua Dewan Pengurus Daerah BPNI Kabupaten Banyuasin periode 2022-2027. Ketiga, tugas Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pertimbangan BPNI Kabupaten Banyuasin periode 2022-2027 adalah: A. Melaksanakan keputusan Musdakwa BPNI Kabupaten Banyuasin, keputusan Musdakwa BPNI Provinsi Sumatera Selatan, dan keputusan Musyawarah Nasional ke-10 BPNI. B. Menentukan kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan program kerja yang ditetapkan pada Musdakwa BPNI Kabupaten Banyuasin, keputusan Muspil 4 BPNI Provinsi Sumatera Selatan, dan keputusan Musyawarah Nasional ke-10 BPNI sesuai dengan AD/ART. C. Mengesahkan susunan kepengurusan Dewan Pengurus Komisariat BPNI di atas komisariat di wilayah DPD BPNI Kabupaten Banyuasin. D. Memberikan pertanggungjawaban kepada anggota BPNI melalui mekanisme yang berlaku. E. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan BPNI Kabupaten Banyuasin kepada Dewan Pengurus Wilayah setiap akhir tahun dan pada kegiatan Muslim BPNI. Keempat, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pertimbangan BPNI Kabupaten Banyuasin periode 2022-2027 adalah pelaksanaan program kerja BPNI yang bersifat kolektif. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keenam, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang tanggal 12 Juni 2022. Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Ketua Haji Surat SKM Menkes SKM Ira 16.01.0092.363 ditandatangani. Sekretaris Yamin SKM Menkes
Kira 16.00.018 ditandatangani. Lampiran surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah PPD Provinsi Sumatera Selatan untuk nama yang saya sebutkan diharapkan dapat naik ke panggung. Susunan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Banyuasin periode 2022-2027. Ketua Andi Mustafa, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Dodi Firmansyah, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik Mulyani Serani, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Asli Kartika Sari, Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Sistem Informasi dan Komunikasi Gusti Agung Ramadan, Wakil Ketua Bidang Pelayanan Andi Santosa, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga India Natalia, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Yama Melanita, Sekretaris Chandra Mustaryati, Wakil Sekretaris Aisyah, Bendahara Harimawati, Wakil Bendahara Laila Hayati, Ketua Divisi Bidang Organisasi dan Kaderisasi Imam Sumantri, anggota Yohana Santi Afrizal, Ketua Divisi Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik Rusmanto, anggota Widyawati Rahnayani, Ketua Divisi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Suryani Mahiriani, Christine Apriani, Ketua Divisi Bidang Penelitian dan Sistem Informasi dan Komunikasi Maria Julia Susanti, anggota Mardiono Yudhani Fikri, Ketua Divisi Bidang Pelayanan Anjuli Firna, Adi Wijaya, anggota Derianto, Ketua Divisi Bidang Hubungan Antar Lembaga Khairul Effendi, anggota Putri Pustikawati, Yeti Herlina, Ketua Divisi Bidang Kesejahteraan Tika Haryani, anggota Maria Ika Anjasmara, susunan Dewan Pertimbangan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Banyuasin periode 2022-2027. Ketua Maisol, Wakil Ketua Elani, Sekretaris Septiana Jeka, anggota Masdini Muhammad Syafiq, ditetapkan di Palembang tanggal 15 Juli 2022. Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Ketua Haji Subhan SKM SDM 16.00.9263 ditandatangani. Sekretaris Endani SKM SDM Mira 16.00.0860118 ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedua para saksi yang menghormati Dr. Najari Fatih MS dan Dr. Hairul Fahri SIS beberapa tempat yang sudah ditentukan, dan juga kemudian dan menghormati Ketua DPW PPD Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Subhan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Kesehatan dan Minister Kesehatan beberapa tempat yang telah disediakan. Pembacaan naskah pelatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis
Dewan Pertimbangan DPD PPRI Kabupaten Banyuasin periode 2022-2027 sesuai dengan surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah Satuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan nomor 002-PSK-TPS-2022 memberikan kewenangan dan tanggung jawab organisasi untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk itu saya persilahkan saudara untuk mengucapkan janji dan mengikuti kata-kata saya. Saya berjanji, 1. Bahwa saya akan menjalankan tugas selalu mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan organisasi dan kebijakan PPRI secara sungguh-sungguh. 2. Bahwa saya akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Bahwa saya akan selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan kejujuran serta etika profesi dalam menjalankan tugas. 4. Bahwa saya akan selalu dan berupaya menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi perawat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk, kekuatan serta ridhonya. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan DPD Kabupaten Gresik periode 2022-2027. Keputusan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Banyuasin nomor 021-PA-12-2022 tentang Dewan Pengurus Komisariat Kabupaten Banyuasin Persatuan Perawat Nasional Indonesia periode 2022-2027. Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Banyuasin membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengesahkan pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Dewan Pengurus Komisariat periode 2022-2027. Pertama, nama-nama pengurus dan Dewan Penasehat Persatuan Perawat Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Pengurus DPRI Dewan Pengurus Komisariat adalah pelaksana program kerja DPRI yang bersikap dan bersifat kolektif. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila secara tertulis di website PPRI jumlah 112 orang. Ini merupakan suatu kekuatan besar kita dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan kita yang memiliki tujuan adalah meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan keterampilan praktik perawatan, martabat kesejahteraan dan profesional perawatan, mempererat kesatuan kebudayaan perawat dan ragam pembangunan kesehatan, memantapkan kesatuan perawat. Sedangkan perawat sebagai lembaga perawat yang mendorong lahirnya kebijakan baru dengan perawatan Indonesia, tapi yang juga berfungsi pada nomor 1 pembinaan dan pengawasan perawatan Indonesia.
Berapa hari kita harus memberikan semangat bersama-sama dalam setiap kegiatan organisasi. Untuk ketua DPK akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan ini, amanah terhadap saudara-saudara amanah. Namun bukan amanah dengan organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Banyuasin, Bapak Haji Asqalani Basri, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati atas kesediaan waktunya. Lamun untuk pelantikan, kami minta sambutan dulu, jangan dulu balik. Jadi luar biasa. Beliau ini kami SMA Negeri Pangkalan Balai itu kami angkatan ke-2 SMA Negeri. Beliau angkatan ke-4, jadi ada kelas. Cuma nasibnya lain, kami jadi tukang penting, beliau jadi bupati. Terima kasih Bapak Bupati. Yang kami hormati tentunya Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Dr. Haji Nur Pratiwi MKes. Terima kasih Bu atas kehadiran dan dukungannya untuk kami PPNI. Bapak Kepala Dinas Kominfo Banyuasin, terima kasih Pak atas kehadirannya. Bapak Kepala Diskompol ataupun yang mewakili Direktur RSUD Banyuasin, kemudian Bapak-bapak, Ibu, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Luar biasa ini kawan-kawan kami dari organisasi profesi, hadir dari IDI, HAKI, dari Persani, dari AI, dan dari Makati. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu Kepala Puskesmas Kabupaten Banyuasin yang sempat hadir pada hari ini. Tentunya kami banggakan karena kami Adi Mustafa selaku Ketua DPD PPNI Kabupaten Banyuasin yang sebenarnya sudah lama dipilih, tahun 2022 baru dilantik tahun 2023, beserta seluruh jajaran tentunya yang kami banggakan, dan kawan-kawan sekalian para ketua DPK dan seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik pada hari ini. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi atas nikmat iman, atas nikmat Islam kita pada hari ini dapat berkumpul sama-sama di gedung kebanggaan kita Geraha Sedulur Sedulur Kabupaten Banyuasin tercinta ini. Dan tentunya sekali lagi tetap bersyukur diberikan nikmat kesehatan yang luar biasa ini. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Bupati yang telah memfasilitasi kawan-kawan kami PPNI di Kabupaten Banyuasin ini. Terbukti hari ini kami baru kali ini Pak masuk untuk sebelum ini ada undangan yang dilakukan di gedung ini kan belum pernah datang. Jadi yang di rumah Bapak balik ke sini. Jadi kami hari ini masuk ke gedung ini luar biasa Pak. Banyuasin punya gedung Geraha semegah ini. Jadi terima kasih Pak Bupati atas kehadirannya, terima kasih atas fasilitasinya untuk kawan-kawan kami yang mengadakan pelantikan pada hari ini. Barangkali tidak semua organisasi profesi bisa dilantik di sini Pak, terutama yang tidak ada barangkali banyak. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Luar biasa kawan-kawan kami perawat ini yang tergabung di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin maupun barangkali yang ada dari sama seperti kami, vertikal dari Kementerian Kesehatan dan juga dari beberapa perusahaan. Kami itu kawan-kawan kami Bu. Inilah perawat kami yang ada di Banyuasin ini yang jumlahnya Pak Bupati di sisi informasi anggota kami hari ini 1.138 orang. 1.138 orang jumlah perawat Banyuasin. Sementara jumlah perawat provinsi Sumatera Selatan itu 25.000. Jadi ada 25.000 perawat. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Kadis atas arahannya dukungan kepada kawan-kawan kami di Kabupaten Banyuasin. Kemudian Bapak Ibu, barangkali yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ucapan terima kasih kami kepada seluruhnya atas nama PPNI, atas dukungan, atas bimbingan kepada kawan-kawan kami PPNI dan perawat yang ada di Kabupaten
Bupati banyak yang harusnya kami sampaikan, tapi yang paling penting ini kami sampaikan adalah isu kesejahteraan Pak Bupati. Kami alhamdulillah syukur wacana kemarin 2023 ini honorer bakal dihapus, tapi alhamdulillah tidak dihapus Pak Bupati dari Bupati. Tapi lebih penting lagi, di antara kami yang hadir ini tidak semuanya ASN, ada yang PNS, ada yang P3K, tapi yang paling banyak tentunya yang masih kontrak, baik yang statusnya pegawai kontrak, yang sifatnya TKS, PHL, barangkali Bupati. Tadi Kak Andi, dari ibu beliau ini senior kami jadi perawat Pak, jadi kami kakak, bahwa kalau ada bikin desa maka nanti perawat desa dan kalau ada perawat desa ini diangkat jadi P3K Pak. Jadi jangan harapkan Bupati kita sudah tenang, karena terus terang Pak Bupati, ada kawan-kawan kami ini yang tidak digaji dalam 1 bulan Pak Bupati. Digaji Pak Mano atas belas kesihan dari para PNS. Jadi kalau misalnya di puskesmas itu ada 10 perawat PNS, ada 10 perawat yang kontrak, yang honor Pak Bupati. Kalau dia ini sokongan 100.000 sebulan, untuk para perawat-perawat tadi ada 200, itulah gaji kawan-kawan kami dari Pak Bupati. Ada yang kayak itu Pak Bupati statusnya. Kalau Pak Bupati yang berkaya dan paham. Tapi ada juga memang kawan yang memang statusnya adalah memang motor resmi yang memang digaji oleh pemerintah kabupaten. Tapi itu banyak terjadi Pak Bupati. Jadi pada kesempatan ini pengalaman kami ini hari ini kami terusin Pak Bupati. Bertemu Pak Bupati alhamdulillah baru bertemu 2 kali. Sekali di kantor gubernur, kami diundang gubernur, beliau hadir, sama-sama di toilet, kami cerita mungkin dia umum. Nah hari ini kami bertemu salaman dari bertemu dari kami kemudian kawan-kawan perawat kami di Bupati. Kami berdoa tahun 2027 kami melantik lagi datang ke Bupati ini masih Pak Aswani. Iya, kami selalu punya SMA. Tidak mungkin kami mendukung beliau. Tapi kakak kami yang di Mustafa sudah buat dia. Ya, Pak Aswani lanjutkan apa beliau bertanya ini. Terilah jadi bupati lagi Banyuasin 2004 sampai dengan selesai. Amin. Setuju kawan-kawan? Banyuasin. Pak Aswani. Amin lagi ini Pak Aswani. Karena KTP kami memang bukan KTP Banyuasin lagi, cuma dodo kami banyak Pak di situ. Kemudian itu kawan-kawan tadi ada yang nanya pas seminar kami sampaikan dengan Pak Bupati. Ya mudah-mudahan karena undang-undang ini yang baca Jakarta yang ngaji. Dia nanti itu Pak Bupati kata tergantung APBD. Itu berdoa Banyuasin ini tambah sehat, APBD kita tambah banyak. Ya PAD ini tambah banyak. Jadi perawat yang ada di Banyuasin ini baca diangkat jadi P3K loh. Kami cuma yang itu Bupati. Jakarta yang lain. Karena isu kami sekarang ini adalah perawat itu selalu. Perawat itu miskin, bukan Bupati. Nah, terakhir untuk kawan-kawan perawat. Walaupun tadi aku merengek yang tolong dengan beliau, nah hidup karek nyawa. Jadilah perawat-perawat yang entrepreneur. Yang sekarang jiwa masih berfoto, masuk ke Facebook macam jiwa masih gitu. Apalagi perawat sekarang bisa praktek mandiri ke perawatan. Benar loh. Ada regulasinya, clear, ada undang-undangnya, ada permenkesnya. Ya jangan meremeh dengan Pak Bupati boleh. Itu tugas kami di PPNI. Tapi yang bersangkutan dari nyawa. Jadilah perawat-perawat entertainer. Bikin praktek mandiri ke perawatan. Sampai jualan kowe. Susah dari kowe masih dengan mutlak. Ya mungkin kalau kita di makanan balai nanti umpama paraya ini parah di sini dulu ada pemilih kali-kali parah di sini dulu waktu SD sampai SMP sampai SMA. Itu udah mampu kawan-kawan. Nah itu tadinya mau selamatkan diri dewe. Kami juga berdoa dengan Bupati terpilih nanti ngangkat kita perawat Banyuasin ini jadi P3K kalau. Amin. Tapi janji milik dia oleh kami kawal Bupati, kami balik dulu terus. Barangkali itu yang kami sampaikan sedikit selamat kepada kami dan seluruh jajaran pengurus termasuk para ketua DPK yang kita diberikan amanah untuk menjadi pengurus KKNI. Kami
Kami di Provinsi Sumatera Selatan itu amanahnya ngurusi 25.000 orang. Kami ngurusi hampir 1.200 orang. Secara pusat hampir 1 juta orang. Dengan kekuatan yang luar biasa ini, marilah kita jangan cukuplah tenaga kita yang banyak, tapi kualitasnya juga bagus. Isi kita apa? Dicintai oleh anggota, anggota saya dengan kita selaku pengurus. Kemudian dicintai pemerintah. Yang lalu yang lebih penting lagi waktu tidak masuk isi disayangi masyarakat. Ya, apa caranya meningkatkan ilmu dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi? Makin banyak keterampilan baru minta untuk naik lagi. Dan pajak-pajak apapun minta naik lagi jangan. Apa itu tingkatkan keterampilan? Tambah terus ilmu dan ngomong. Yang lebih penting lagi apa? Jaga sifat, sikap, etika kita sebagai perawat. Itu yang lebih penting. Dan zamannya lagi perawat marah-marah dengan pasien dan zamannya lagi. Ya pasien itu adalah customer kita layani dengan salam, sapa, walaupun si pasien itu tidak tahu betapa capeknya kita perawat. Tapi apapun itu pelayanan kita tetap yang utama. Etika itu nomor 1. Kita berobat ke dokter itu yang 30% obat itu, yang lebih tinggi kalau dokternya ramah. Oke, perawatnya ramah, 70% lah sembuh, apalagi 30% minum obatnya. Jadi etika, sifat, sikap yang baik itu sangat menentukan. 30% juga obat. Nah, barangkali itu pesan kami, mudah-mudahan pemerintah semakin cinta dengan tiga perawat dan PPNI dan masyarakat semakin sayang dengan tiga perawat dan PPNI. Demikian, selanjutnya kami mohon kepada Pak Bupati untuk memberikan arahan kepada kami perawat yang ada di Kabupaten Banyuasin ini, dan semoga kami pernah Banyuasin kita ini akan semakin sejahtera, penduduknya akan semakin sejahtera, bupatinya lagi 2 periode, kesejahteraan perawat Banyuasin semakin tinggi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kurang mohon maaf kepada Allah ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semua. Betul. Tapi kalau dilihat dari kebentangan yang paling luar biasa, sepertinya Ketua DPD PPNI Provinsi Sumatera Selatan ada Pak Diaspora di Sarjana Komunikasi Indonesia. Oleh dari keluarga Mari Keluarga. Ibu ini bukan sembarang itu. Yang bilang cakap kuat nomor 1 di kata. Sepeda. Ibu ini bukan sembarang itu. Sebut kena 10 ikan dapat Ini sepeda. dibeli dari kerabat jati di Pulau Jawa. Dilatih bukan sembarang dilatih, tapi dilatih untuk bekerja setulus hati segenap jiwa. Itu kalau sudah kaitan hati dengan jiwa itu alam ya. Sangatlah indah sebelum lagi hingga pilihan janganlah dipakai. Selamat untuk DPD dan DPK PPNI yang baru saja dilantik. Semoga bekerja penuh dengan amanah. Masa-masa buah penny dapat dari lahan. Hari ini pelantikan DPD dan DPK PPNI guna mendukung program Banyuasin Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah semangatnya itu wajar untuk sahur ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPRI Provinsi Sumatera Selatan, saudara saya, dulur saya, senior saya, Haji Subhan SKM, SKMS, berikan plus untuk beliau. Luar biasa. Beliau itu senior saya, dia datang kedua, saya datang keempat. Bagi setiap pastinya saya sana. Ini salah satu orang yang mengutuk saya pada waktu itu. Jadi ceritanya sepanjangnya baru bukan. Jadi banyak bukan. Banyak terjadi kalau lagi itu tidak sekolah. Pasti kami disuruh beri kebakti. Yang awas itu senior, salah satunya Pak Haji Subhan. Saya ingat tidak ada seorang itu. Ada bersama kita tentunya Ketua DPD PPRI Kabupaten Banyumas yang baru sudah ganti, Bapak Adi Mustafa SKM beserta pengurus, dan juga hadir bersama kita dan Kepala Dinas Kesehatan Dr. ini. Jadi saya akan sulit juga menjelaskan kadang-kadang di provinsi maupun di pusat, karena orang melihat dokter ini dia diselamatkan, misalnya kita obat itu orang yang stunting katanya, padahal enggak. Ini adalah dokter yang paling pintar di Banyumas, dokter ini. Artinya ukuran orang itu tidak terjangkau juga bahwa stunting tidak stunting. Itu luar biasa, harus terjadi. Ini satu-satunya kepala dinas di Indonesia, 514 kepala dinas kabupaten kota. Salah satu yang diterima menteri langsung itu dokter ini kemarin. Keren kan? Dan juga beberapa kepala dinas yang mendampingi kami, juga ada kasus Pak Amirul SH berdiri tempat untuk bicara calon. Cuman kalau kursi jangan sebentar bawa bantal, tak berdatangan. Tapi ada bantal-bantal juga dari biro. Sebentar bawa bantal jadi saya pakai gaji. Memang kami hari ini datang ada tempat, tapi insya Allah akan menepati janji. Aku betul. Itu bagus. Kalau ada yang wakil langsung dari kabupaten itu bagus. Jadi aspirasi itu bisa segera dicapai. Ada Dr. Saldi Fajar, Bu Gita, dan juga atau yang mewakili, dan dengan menghormati tentunya ada Direktur Rumah Sakit Banyumas Dr. Ari Kompa, dan juga para Direktur Rumah Sakit yang mewakili para ketua organisasi profesi, ada IDI, IBI, ada HAKI, Persaki, ada KIAI, ada RAPI, ada Patekti. Sekarang banyaknya organisasi, Subhan. Semuanya kayak dibuat organisasi. Organisasi profesi, semua profesi ada semua organisasi. Organisasi daerah juga, organisasi olahraga di semua. Termasuk ada persatuan. Ada Persatuan Janda Indonesia, ada juga. Ada Persatuan Muda Indonesia, ada juga. Dan ini zamannya luar biasa kan. Semuanya dibuat organisasi. Bukan saya ngomong salah ya. Bukan. Semuanya ada organisasi. Ada organisasi Kades, Subidi, Dokter, semua itu ada. Semua ada organisasi pengurus masjid, organisasi organisasi sapi ayam, semua itu ada. Nah, hari ini kita ada asosiasi PPRI. Kali ini organisasi sudah sangat lama, hadir. Dan semua pengurus, kepala puskesmas yang sempat hadir, para dokter, dan juga para pengurus DPD dan
Banyuasin ini baru saja dilantik. Semua para tamu undangan mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tidak mengurangi yang saya hormati kami. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini sore hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang sangat bersejarah bagi DPD dan BPK BPNI Kabupaten Banyuasin, karena kita baru saja melaksanakan pelantikannya. Mudah-mudahan acara pelantikan ini mendapatkan keberkahan rahmat serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat wassalam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan ikutnya. Semoga kita ini pada hari ini mendapatkan keselamatan di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan saya yang hari ini belum dijawab, karena Pak Subhan juga belum dijawab pasti. Kenapa perawat itu lebih banyak perempuan? Coba yang berani jawab langsung tidak uang cash. Bulannya ada pula. Ambil komen. Kenapa perawat itu banyak perempuan daripada laki-laki? Karena senyum manis. Ada? Jawab tak? Nah, coba ibu. Ada ibu camat. Oh, Bu Anita. Mana ada dan siapa lagi? Galak juga. Saya jawab. Tapi benar atau tidak benar saya minta pendapat audien ya. Ya. Karena pada dasarnya 500. Karena pada dasarnya seorang perempuan itu mempunyai hati yang lembut dan welas asih. Jadi apabila dia menghadapi pasien dengan kelembutan dan welas asih yang ada pada diri perawat itu, maka tentu sifatnya akan merasa nyaman. Kelembutan dan welas asih yang dimiliki oleh perempuan itu memang sudah didapat sejak mereka dilahirkan. Jadi menurut saya banyak perawat itu yang dari perempuan, dan juga perempuan itu Pak sangat ikhlas dan menerima apapun yang terjadi pada dirinya. Jadi walaupun dia sedih atau misalnya dia susah ataupun dia miskin, tapi dia akan tetap rela melaksanakan tugasnya dengan baik, karena dia menjaga bahwa pasien itu adalah orang-orang yang sangat mulia dan bisa ditolong dan bisa disembuhkan walaupun hanya dengan senyumnya. Terima kasih. Benar itu, coba itu. Sini Bu, langsung saya bayar cash ya. Nah, saya itu. Ada yang mengisi apa lagi? Yang seperti itulah yang kira-kira. Benar? Benar ya? Jadi saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Banyuasin mengucapkan selamat pengurus DPD dan BPK BPNI Kabupaten Banyuasin dan sekecamatan Kabupaten Banyuasin yang baru saja kita saksikan dilantik pada hari ini. Berikan aplaus untuk para pengurus. Dan tentunya kami ucapkan selamat bertugas dan menjalankan tugas amanah daripada organisasi yang telah diemban. Bahwa kepercayaan ini adalah amanah daripada pengurus yang disampaikan bahwa jumlah perawat di Banyuasin itu lebih kurang 100 lebih yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin. 3.000 lebih yang ada di Kabupaten Banyuasin. Berikan aplaus sekali lagi untuk para perawat-perawat yang ada di Banyuasin. Saya ingin menyampaikan ada kata-kata bijak yang barangkali ini sudah kita paham. Ini saya mempertegas saja menjelaskan.
Bukanlah tugas seorang perawat yang memberikan kepastian kepada pasien, akan tetapi pelayananlah yang paling utama. Jadi kepada perawat semuanya berikanlah semangat, harapan dan motivasi serta pelayanan terbaiknya kepada pasien, karena itu yang mereka butuhkan. Hakikatnya sama apa yang kita sampaikan dan sering saya sampaikan, bahwa yang paling terpenting dari semua pengobatan orang yang sakit itu sebenarnya yang paling terpenting itu pelayanan. Karena banyak contoh, kalau seorang perawat, seorang dokter, seorang bidan melaksanakan tugasnya dengan setulus hati, dengan segenap jiwanya, orang itu akan tersentuh hatinya. Makanya kalau dipresentasikan, saya sepakat juga dengan Pak Dokter, Pak Haji, bahwa obat itu hanya 30-40% yang bukan. Keahlian kita menyuntik pun seperti itu, tapi selebihnya 60-70% itu adalah disembuhkan oleh bawaan si perawat itu sendiri. Artinya betapa pentingnya. Makanya saya sering berkali-kali sampaikan direktur rumah sakit dan juga Ibu Kadis Kesehatan Banyuasin terhadap pelayanan di puskesmas maupun di rumah sakit kita. Karena jujur saya sampaikan, masih banyak dan masih ada suara-suara sumbang yang sampai ke telinga saya terkait dengan pelayanan sektor kesehatan ini yang masih dikomplain oleh masyarakat. Saya sadar yang namanya pelayanan kepada masyarakat secara umum, kadang-kala banyak yang mengesalkan hati sebenarnya, karena masyarakat kita mau cepat, sementara kita kadang-kala terkendala dari SOP yang juga harus kita penuhi. Tapi saya sudah sampaikan berkali-kali dengan Ibu Dokter, bukan kita mengabaikan SOP, tapi pelayanan yang paling kita utamakan kepada masyarakat. Oleh sebab itu tentunya ini yang harus betul-betul kita pegang teguh di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di sektor kesehatan, terutama kaitan dengan teman-teman perawat yang ada di penerima tamu. Makanya tempatkan perawat-perawat yang murah senyum, yang kalau dia marah tidak kelihatan dia marah, yang dilihat hanya senyuman manis saja. Biar nggak lemak sebenarnya. Itulah ya. Balik kan tinggal kamu puter. Dan ini sangat penting, karena kita ini kan punya karakter. Ada orang yang berbukanya sebenarnya dia tidak marah, dia baik, hatinya sangat baik, tapi bawaannya agak sangat agak judes. Tapi kalau perawat baik masih tidak ada yang sangat, tidak ada yang tidak saya jamin. Saya jamin baik semua perawat kita. Cuma mungkin kadang-kadang lagi hilang saja pekerjaan. Kalau tentunya dengan yang sangat baik ini yang sudah tergabung di dalam organisasi perawat, jadi disampaikan juga aspirasinya kaitan dengan kesejahteraan para perawat kita. Jadi Bupati dan untuk dari video ini. Jadi tidak sia-sia makeup itu sampai setengah jam. Kami dengan Kepala Dinas Kesehatan maksimal usahakan untuk pengangkatan P3K. Tahun ini kami usulkan lebih kurang dan sudah oke lah, sudah clear ya, lebih kurang 1.198 orang. Jadi kabar baik sampaikan kepada teman-teman perawat kita. Sebenarnya PPK sama PNS ini tidak jauh beda. Gimana? Kuat seperti apa?
ini. Oh, tambah insentif. Tapi tadi dibalik oleh tua dari Pak Yusufhan, tunjukkan kinerja baik dulu, tidak ada lagi suara sumbang ke masyarakat, baru kita tingkatkan kesejahteraannya. Yang penting kan ada harapan. Tadi Pak Adi bilang lanjutkan. Lanjutkan mana? Karena banyak yang mau kita lanjutkan, pendidikan mau kita lanjutkan, apa lagi? Banyak. Bupatinya, alhamdulillah, amin. Oleh sebab itu tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusufhan. Hari ini sudah pulang kampung, walaupun beliau baru pertama kali masuk gudang kalau di gedung selulang sebelumnya. Ini gedung yang dibangun di zaman bupati kita yang pertama di 2002 beliau Pak Amir Imun, dan kita hanya merawatnya saja, kita percantik dan mudah bagus saja. Tapi sayang gedung ini masih panas, masih ada panas. Tapi tidak apa-apa kalau panas fisik yang keluar hanya keringat, tapi kalau panas hati yang keluar air mata. Salah saya ngomong. Jadi daripada panas hati mulai panas badan, karena ini bagus itu untuk kesehatan kita, untuk membakar kalori. Dia ini ya, untuk membakar kalori kita yang kesehatan. Dan pada kesempatan ini tentunya yang menjadi pertanyaan saya dari Pak Haji, yang namanya perawat ini selalu kita gunakan, kita dapatkan ada perawat yang di rumah sakit, perawat di puskesmas maupun di posko. Nah tadi diusulkan juga ada perawat mandiri. Saya kira ini sangat bagus sekali. Dan juga ada perawat sampai ke desa, dan mungkin ada juga desa. Jadi ada perawat desa juga. Sekarang belum ada ya? Mau ada perawat desa? Nah tentunya semua ini harus ada aturan yang mempayunginya nanti. Usulnya seperti apa, tapi ini menarik, dan yang paling menarik adalah perawat mandiri. Kita kan sering dengar ada dokter pribadi dan juga ada namanya bidan. Saya pengen juga kalau ada perawat pribadi juga. Dan memang ada orang yang sakit, kan ada yang kali kita namun di rumah sakit itu sudah pasti ada perawat yang dijaga. Tapi ketika dia masih sakit, belum sehat, dia sudah sakit belum pulih, dia harus rawat jalan. Nah ketika rawat jalan, yang merawat keluarganya tidak mengerti tentang ilmu kesehatan, itu kan paling berbeda dan akan bermasalah. Makanya saya kira usulan untuk atur ini sudah ada, barangkali kita ditindak lanjut saja yang namanya perawat jalan ini. Oleh sebab itu tentunya ini suatu hal yang kabar baik bagi teman-teman yang sekarang menyandang gelar profesi perawat. Berikan aplaus untuk perawat kita. Karena memang menjadi perawat itu memang harus punya hati yang tulus, yang ikhlas. Makanya benar kata Ibu tadi, wanita lah yang lebih banyak mempunyai hati dan jiwa manis, lembut dan baik hati. Ditambah lagi plus laki-laki yang ada di ruangan ini. Karena kalau tidak punya hati dan jiwa yang tulus, ikhlas, yang berani untuk melayani, merawat dan baik, tidak mungkin akan bisa menjadi seorang perawat profesi perawat. Makanya bersyukur sekarang yang laki-laki menjadi perawat ini termasuk mempunyai jiwa hati yang tulus dan ikhlas, hati yang lembut seperti wanita-wanita juga. Tapi tolong bawaannya jangan jadi wanita ya. Laki-laki jiwa tegas, tapi hatinya punya hati yang lembut. Mudah-mudahan dengan acara pelantikan ini
dan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Ketua tadi dapat menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya, dapat membantu pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam membangun Kabupaten Banyuasin untuk mewujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera, yang di dalamnya untuk menunjang kegiatan program Banyuasin sehat. Alhamdulillah syukur kita punya Kepala Dinas Kesehatan yang selalu proaktif untuk mengurusi masyarakat kita di bidang kesehatan. Berikan aku untuk Kepala Dinas. Dan pada kesempatan ini juga tadi disampaikan juga oleh protokol yang paling penting itu fungsi perawat bukan hanya di salah-satu perawat, tapi yang paling penting itu bagaimana merawat rasa bahagia itu yang paling penting. Ya kalau merawat luka luar tanpa obat yang sudah diminum, tapi merawat hati yang paling sulit tidak kelihatan, hanya bisa dirasakan saja. Keseluruhan dan akhirnya sampai ke Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan para perawat kita menjadi perawat yang profesional, yang dapat bekerja dengan baik dan bisa bersinergi secara bersama-sama sehingga kesehatan Kabupaten Banyuasin juga mendapat contoh bagi kabupaten kota lain yang ada di Sumatera Selatan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pengurus dan pimpinan daerah dan pengurus Dewan Pimpinan Kementerian Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang baru sudah dilantik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kain yang basah jangan disimpan di dalam kain. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan di dalam. Guru Cendrawasih dari Papua. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati kita berada di depan, kami undang Ketua DPD BPD Provinsi Sumatera Selatan Bapak Anies Mohaimin dan juga Ketua DPD BPD Kabupaten Banyuasin Bapak Anies Mohaimin dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Bapak Dr. Ibrahim Mungkes sudah dapat kami tempat. Kita akan menyaksikan bersama prosesi penyerahan plakat yang pertama berkenan Bapak Bupati Banyuasin untuk dapat menerima plakat dari DPD PPD Kabupaten Banyuasin. Boleh kita berikan keterangan yang paling meriah dan diserahkan secara langsung oleh Bapak Ismail SKS. Dan selanjutnya mohon berkenan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Ibu Dr. Ibrahim Mungkes sudah dapat menerima plakat. Kali ini diserahkan oleh Ketua DPD PPD Kabupaten Banyuasin. Yang akan diberikan tentang iman yang sekalian. Dan selanjutnya juga berikan Bapak Bupati Banyuasin dapat menyerahkan plakat Cendrawata untuk Ketua DPD BPD Provinsi Sumatera Selatan adalah Cendrawata ataupun souvenir dari pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dan kemudian kita lanjutkan dengan foto bersama. Kami undang seluruh pengurus yang hadir pada hari ini untuk dapat mengambil tempat sekretaris dari DPD Provinsi Sumatera Selatan juga dari Kabupaten Banyuasin. Kita lanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan. Dan juga kami undang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, Kepala OPD, Staf Khusus Bupati Banyuasin dan juga Ketua Ibu